Halo, kali ini kami akan membahas tentang retention strategi, mengapa talenta hebat resign dan bagaimana mencegahnya. Setiap tahun, perusahaan kehilangan karyawan terbaiknya, bukan karena mereka tidak kompeten, tapi karena mereka tidak merasa dihargai, berkembang, atau didengar. Nah, bagaimana ya caranya kita mempertahankan karyawan yang bertalenta? Pernahkah kalian merasa kehilangan seseorang yang sangat berharga di tim kalian? Karyawan yang inisiatif, penuh energi, dan jadi panutan tiba-tiba mengajukan surat resign. Tidak ada konflik, tidak ada masalah besar, tapi mereka memilih pergi. Dan yang paling mengejutkan, ini bukan pertama kalinya terjadi. Mengapa talenta terbaik begitu mudah pindah ke perusahaan lain? Dan lebih penting lagi, apa yang bisa kita lakukan agar mereka tetap tinggal? Di video ini, kita akan bahas mengenai strategi retensi yang wajib diketahui. 1. Penyebab utama talenta resign. Berdasarkan berbagai survei, alasan utama resign bukan semata-mata karena gaji, tapi karena kurangnya pengakuan, tidak adanya jenjang karir, dan lingkungan kerja yang toksik. 2. Strategi retensi yang efektif. Ingin menjaga talenta hebat? Mulailah dengan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, mendukung, dan memberikan ruang tumbuh. Pastikan ada jalur pengembangan karir yang jelas. Berikan penghargaan, bukan hanya insentif, dan yang tak kalah penting, berikan fleksibilitas kerja. Dunia kerja sudah berubah, dan perusahaan harus ikut berubah. 3. Peran kepemimpinan dalam retensi talenta. Karyawan tidak meninggalkan perusahaan, mereka meninggalkan atasan yang buruk. Pemimpin yang baik hadir, mendengar, dan memberi makna. Mereka membangun kepercayaan, bukan rasa takut. Pemimpin yang manusiawi adalah magnet terbaik untuk talenta hebat. Berikut beberapa statement yang menyatakan situasi dan kondisi di sistem kerjanya Amazon. Amazon sebagai salah satu perusahaan teknologi raksasa dunia pernah menjadi sorotan karena tingkat turnover karyawan yang tinggi, terutama di bagian manajemen menengah dan operasionalnya. Banyak karyawan mengeluhkan budaya kerja yang sangat kompetitif hingga dianggap toksik, kurangnya pengakuan terhadap kontribusi individu, tekanan kerja yang sangat tinggi, dan jalur karir yang terasa stagnan terutama bagi karyawan non-teknis. Sebuah artikel The New York Times 2015 sempat mengungkap kondisi internal Amazon yang membuat banyak karyawan memilih keluar. Nah, strategi retensi yang diterapkan setelah kritik publik dan internal, Amazon mulai melakukan beberapa perbaikan, seperti diantaranya program Career Choice, yakni memberikan subsidi pendidikan dan pelatihan untuk karyawan agar bisa mengembangkan karir baik di dalam maupun luar Amazon. Selanjutnya, terdapat program Pivot, memberikan kesempatan bagi karyawan yang mengalami kesulitan performa untuk mendapatkan bimbingan alih-alih langsung dipecat. Kemudian, meningkatkan komunikasi internal dan transparansi manajemen, serta memberikan penghargaan atas kontribusi melalui sistem evaluasi yang lebih adil. Nah, dalam hal ini, peran kepemimpinan yang mana waktu itu dijabat Jeff Bezos, yakni sebagai CEO, secara terbuka mengakui pentingnya menjaga kesejahteraan karyawan. Manajer di tingkat bawah dilatih untuk menjadi coach, bukan sekedar supervisor. Kemudian fokus pada menciptakan budaya feedback yang konstruktif. Hasilnya, tingkat kepuasan karyawan mulai membaik di beberapa divisi. Reputasi Amazon secara internal perlahan membaik. Program pengembangan karir menjadi daya tarik utama bagi calon karyawan yang baru. Nah, dalam hal ini, retensi karyawan bukan sekedar soal angka gaji, melainkan tentang bagaimana perusahaan mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, inklusif, dan penuh apresiasi. Seperti yang terjadi di Amazon, dari sorotan negatif, mereka bertransformasi melalui program pengembangan karir, perbaikan budaya kerja, dan kepemimpinan yang lebih empatik. Ini tentunya menjadi pengingat bagi semua organisasi bahwa karyawan yang merasa dihargai, didengarkan, dan diberi ruang untuk berkembang akan lebih setia dan berkontribusi secara maksimal. Retensi bukanlah hasil dari kebijakan instan,
melainkan komitmen jangka panjang untuk menempatkan manusia sebagai pusat dari setiap keputusan bisnis.